teman-teman semua. Jadi selamat datang di podcast BUMN Inside Out. Kenalin, nama aku Esther Gloria. Aku adalah mahasiswa dari Pembangunan Ekonomi Kuliahan di Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi di podcast yang kali ini aku yang bakal nemenin kalian untuk ngobrol sambil kita belajar tentang isu ekonomi yang mungkin akhir-akhir ini lagi hangat dibicarain nih. Selain itu, aku juga nggak sendirian nih tentunya. Aku pertama ditemenin sama Dandi dan Ivan, yang merupakan mahasiswa pembangunan ekonomi kuliah juga. Oke, pertama-tama mungkin kita bahas topik yang menarik banget nih, yaitu tentang peran dan tantangan BUMN dalam perekonomian Indonesia. Mungkin menurut Dandi dan Ivan sendiri sebagai mahasiswa, kenapa sih bahasan ini tuh penting? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurutku BUMN ini, aku melihat teman-temanku, terus juga orang-orang yang di sekitarku. Banyak anak zaman sekarang tuh yang benar-benar berorientasi bisa bekerja di BUMN. Bahkan anak muda itu, Pak, izin sebelumnya, itu sampai punya pandangan bahwa saya punya lanyard BUMN itu keren banget ketika kerja, terus pakai lanyard BUMN itu keren. Dan selain itu juga dalam sudut pandang ekonomi juga di sini kita belajar di Departemen Ekonomika dan Bisnis, terutama di Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, bahwasanya BUMN juga merupakan salah satu lembaga yang penting dalam perekonomian Indonesia itu sendiri, baik memberikan pendapatan dan lain-lain. Jadi ini merupakan isu yang sangat penting dan menarik sih menurutku. Kalau menurut Dandi gimana? Mungkin kalau aku sendiri kurang lebih sama. Kayak misalnya tuh banyak kan, salah satu itu perusahaan BUMN itu ada Pertamina. Mungkin tuh orang-orang kayak pengen masuk BUMN terkait dari perusahaan yang besar-besarnya, atau juga mungkin dari gaji yang mungkin bisa dapatnya gede gimana kan. Ya mungkin itu aja sih. Oke, sebelum kita masuk ke topik pertama, aku ingin memperkenalkan dulu. Di sini kita kedatangan narasumber, yaitu Dr. Romanus Yosef Kunharibowo selaku dosen, yang biasa kita panggil Pak Kun gitu. Jadi selamat datang. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik pertama kali ya. Berarti kan dari teman-teman dan Pak Kun sendiri mungkin udah dengar pastinya untuk wacana pembubaran BUMN dan akan diganti oleh pembentukan lembaga baru, yaitu BP BUMN, yang kabarnya juga udah disahkan nih revisi undang-undangnya, Terus pastinya kan banyak banget pro kontra di masyarakat nih. Mungkin aku tanya Dandi dulu nih sebagai mahasiswa, kira-kira apa sih yang melatar belakangi munculnya wacana pembubaran ini? Mungkin kalau dari aku sendirinya, pembubaran BUMN ini tuh terjadi mungkin karena banyaknya tugas yang dipindahkan ke Danantara Indonesia. Nah itu tuh juga sebagai super holding yang mengurus penataan ulang dan juga investasi BUMN secara langsung. Nah masalahnya itu tuh struktur BUMN di Indonesia ini masih sangat rumit dan kompleks lah. Soalnya kan setahu aku sendiri itu BUMN itu kurang lebih ada 900 perusahaan dan juga anak perusahaan ya Pak, dari berbagai sektor dan lain-lainnya lah. Nah kalau perusahaan kalau misalnya perubahan besar ini terjadi dan beneran akan terjadi, mungkin tuh menurut aku sendiri perlu persiapan yang sangat siap lah biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan yang lainnya. Oke, kita udah dengar tanggapan dari Dandi sebagai mahasiswa. Mungkin selanjutnya tanggapan dari Pak Kun sendiri sebagai seorang dosen tuh gimana? Ya, menurut saya BUMN yang ada di Indonesia tadi sudah disampaikan, sebenarnya bukan dibubarkan ya, mungkin lebih kepada perubahan kelembagaan. Ya, kalau dulu memang BUMN itu kemudian ada di bawah APBN untuk dividennya ya, karena memang di BUMN itu adalah satu badan usaha yang seperti aset yang dipisahkan ya dari
negara ini. Jadi negara ini kan seperti di pasal 33 kan ada yang menyampaikan bahwa perekonomian yang untuk masyarakat hak asasi orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah itu kan kemudian beberapa BUMN seperti listrik, kemudian BBM dan sebagainya, kemudian dipunyai oleh negara. Tapi kemudian berkembang karena memang kemudian harapan dari pemerintah ini tidak hanya dari sisi pajak dan sebagainya, tapi juga ada pendapatan dari BUMN yang masuk ke dalam dividen, ya, masuknya ke penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Dulu sampai di tahun 24 mungkin masih ya, kemarin sebelum ada Danantara ya, pokoknya ya jelas sebelum ada Danantara itu ada bagi hasil dari laba BUMN masuk ke dalam PNBP. Tapi begitu nanti ada perubahan ke dalam satu kelembagaan sendiri ya, kemudian dikumpulkan, kemudian ini nanti akan menjadi tidak masuk ke APBN tapi masuk ke dalam unit lembaga yang baru tadi, misalnya Danantara BP yang badan pengusahaan untuk BUMN yang kemudian menjadi holding yang seperti sebenarnya sudah banyak contoh-contoh yang menjadikan role model untuk hal ini ya, seperti di Temasek, kemudian di Malaysia juga, kemudian di Cina, kemudian sampai di tidak hanya itu juga sampai di Eropa juga sudah dilihat role modelnya seperti apa, sampai di Amerika juga. Mungkin yang cocok untuk Indonesia kan nggak semuanya sesuai ya, tadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia sehingga kemudian dipilihlah mungkin untuk yang sekarang ini ya. Nah ini kemudian harapannya adalah supaya lebih efisien ya, harapannya ya, cita-cita boleh aja tapi kan kita nggak tahu kenyataannya ya. Karena terlalu besar holdingnya, jadi perusahaan itu kan banyak sekali, belum lagi anak-anak perusahaannya ya, sehingga kemudian kalau Anda menyampaikan enak di BUMN ya, tergantung BUMN yang mana ya. BUMN juga ada yang susah juga ya, tidak kemudian gajinya semua tinggi, enggak juga, tergantung dari kesehatan dari BUMN itu masing-masing ya. Mungkin ada BUMN yang pendapatannya laba tinggi ya, ada beberapa BUMN yang memang mencetak laba tertinggi, kemudian ada yang masih terseok-seok juga banyak juga ya, yang kelihatan kan yang bagus-bagus ya. Nah ini yang kemudian perlu dilakukan restrukturisasi ya. Bagaimana kemudian BUMN ini tidak memberatkan justru keuangan negara. Harusnya kan memang diciptakan untuk membantu negara. Tapi kan pada kenyataannya apakah seperti itu ya. Tadi memang disebutkan tadi ada beberapa badan usaha yang kemudian mencari profit ya, tapi ada juga yang badan usaha yang melayani ya. Kalau dulu ada Perum, Perjan ya, sekarang Perjan mungkin sudah nggak ada, Pegadaian dulu namanya Perjan ya, karena memang untuk melayani, tapi sekarang mungkin lebih kepada BLU, Badan Layanan Umum ya, seperti rumah sakit, kemudian kampus-kampus yang masih BLU itu juga bagian dari pelayanan masyarakat dan itu tidak mencari profit. Nah, jadi mereka tapi juga mendapatkan pendapatan juga di situ, misalnya dari UKT mahasiswa ya, BLU ya. Kemudian sebenarnya tidak, kemudian kalau BLU itu tidak masuk ke APBN walaupun dilaporkan, karena uangnya itu kemudian kembali lagi ke BLU itu. Jadi kalau kita lihat di PNBP ada pendapatan BLU, sebenarnya itu hanya pencatatan saja, tidak ada uang yang masuk ke APBN. Nah seperti itu. Nah kemudian juga dari sisi pembiayaan ya, kadangkala kemudian BUMN ini justru membebani ya. Contohnya di dalam APBN kalau Anda lihat ya kan, kalau kita lihat struktur APBN itu kan ada pendapatan, nah, kemudian ada belanja, nah kemudian di bawahnya ada apa kira-kira pendapatan belanja, kemudian pendapatan selisihnya adalah laba apa atau defisit. Nah, laba atau defisit. Tapi kemudian di atasnya ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu adalah defisit dikurangi dengan kewajiban pembayaran utang. Nah,
Nah, di situ kemudian di bawahnya orang menyebutkan kalau di orang fiskal itu menyebutkan sebagai below the line. Below the line itu adalah di bawah defisit ini. Nah, kalau Anda perhatikan di pembiayaan itu ada penyertaan modal negara, PMN. Nah, PMN itu adalah seperti tambahan modal dari pemerintah kepada BUMN. Jadi kemudian BUMN itu mendapatkan suntikan juga dari pemerintah ya melalui PMN itu. Nah, ini kan membebani juga. Nah, harusnya kan kemudian BUMN ini yang mensupport APBN, tapi kadang-kadang malah kebalikannya, walaupun ada supportingnya, tapi kemudian tidak enggak, bahkan dengan BLU pun masih imbang-imbang ya. BLU itu kan layanan umum ya, tapi dengan BUMN yang benar-benar dia mencari profit ya mungkin nggak terlalu beda jauh, walaupun mungkin orang mengatakan BLU itu adalah pendapatan kotor ya, kalau BUMN bagi hasilnya adalah yang sudah bersih ya, artinya di situ. Tapi ya kita bisa lihatlah BUMN yang sebesar itu dengan BLU yang sebanyak itu, harusnya kan kita bisa lihat perbandingannya. Jadi kita bisa melihat bahwa BUMN yang ada mungkin belum efisien ya, karena banyak Anda lihat BUMN yang justru malah tidak banyak profitnya ya, justru malah membebani ya, karena memang mungkin banyak terlalu campur tangan di situ ya. Jadi kemudian BUMN ini tidak kemudian hanya sekedar birokrasi ya. Jadi bahkan juga BUMN ini juga baru saja tidak bisa diaudit oleh BPK. Nah, itu ketika dana antara ini kemudian tidak bisa diaudit BPK, nggak bisa masuk BPK itu untuk melakukan audit kepada BUMN. Nah, baru kemarin, belum lama, baru 2 bulan yang lalu kemudian terbit bahwa BPK boleh mengaudit BUMN. Nah, kalau nggak bisa diaudit artinya apa? Nah, kita nggak tahu di dalamnya itu seperti apa, apakah ini merugikan atau menguntungkan negara. Nah, sehingga kemudian sekarang bisa agak transparan ya sedikit ya, kalau kemarin kan sama sekali nggak bisa dimasukin ya, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya, mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin. Mungkin aku mau nanya Pak, menurut Bapak sendiri ini langkah dari pemerintah ini yang tadi sudah Bapak jelaskan, ini langkah yang maju atau sebaliknya nih Pak? Sebenarnya harus ada ini ya, ada beberapa concern ya dalam hal ini ya. Yang satu sisi memang kemudian menyehatkan BUMN ya, tapi kemudian BUMN itu kan mendapatkan intervensi juga ya dari para birokrasi, dari politik dan sebagainya, sehingga kemudian nggak independen ya, karena memang tekanan-tekanan itu saya pikir cukup besar juga di ini, sehingga kemudian Anda lihat beberapa BUMN yang kemudian terkena kasus ya. Saya pikir kalau itu murni ya, artinya dia benar-benar profesional, saya pikir ya mungkin kita lihat dari kesehatan laporan keuangannya akan bagus. Tapi kalau sudah ada intervensi ini kemudian ya menjadi tidak efisien saya pikir, dan mungkin akan rentan dengan kasus ya. Rentan kasus ini kan kebanyakan intervensi ya. Sehingga kemudian memang di satu sisi ada bagusnya juga bahwa memang ini adalah bentuk efisiensi yang kemudian terlalu besar, kemudian kita rampingkan, kita fokus memang mencari untung ya. Kalau memang benar-benar yang cari untung ya jangan dipakai untuk misalnya disuruh untuk pelayanan masyarakat. Kalau cari untung ya untung ya. Kalau pelayanan masyarakat ya bentuklah satu lembaga usaha yang kemudian hanya melayani saja. Nah, ini kemudian akan fokus ya, mana yang memang fokusnya mencari untung, mana yang memang untuk pelayanan. Nah, kemudian menurut saya juga BUMN ini juga harus diisi orang-orang yang profesional ya, bukan diisi dengan misalnya orang-orang yang tidak profesional, mungkin dari birokrasi atau mungkin dari politik dan sebagainya yang memimpin satu BUMN, sehingga kemudian BUMN ini tidak profesional ya, sehingga keuntungan itu bisa membantu pemerintah, karena kan fungsi BUMN itu kan tidak sekarang ya, yang sekarang ini kan juga mendatangkan investasi.
ya baik investasi dari dalam maupun investasi dari luar. Ya kalau investasi kan otomatis bisa meningkatkan apa PDB ya. Nah dari belanja investasi situ. Nah kemudian dari sisi APBN-nya saya pikir juga harus ada konsistensi. Kalau memang kemudian BUMN itu keluar ya tidak terkait dengan APBN karena memang bagian kekayaan negara yang dipisahkan dengan adanya tidak ada kewajibannya berpindahnya keuntungan dividen dari BUMN tidak disampaikan sebagai pendapatan ya, kalau sekarang kan nggak masuk di pendapatan APBN, jadi mereka masuk ke lembaga baru itu ya, sovereign wealth fund ya itu. Nah kemudian SWF ya, nah itu kemudian harus konsisten bahwa di below the line tadi ya, di penyertaan modal negara itu juga di stop ya, jangan sampai kemudian di satu sisi PMN-nya kemudian masih ada tapi keuntungannya ke tempat lain, jadi ini kan nggak konsisten ya. Itu saya pikir satu hal yang harus ada konsistensi. Kemudian orang-orang direksi-direksi dipilihlah dengan orang-orang yang benar-benar profesional, termasuk juga komisarisnya. Nah komisarisnya itu juga harus dicari orang yang profesional. Jangan komisaris yang sekarang ada itu dari pejabat-pejabat di kementerian atau dari orang-orang politik atau dari orang-orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan. Nah ini yang kemudian membebani malahan justru, karena kemudian intervensi-intervensi yang di luar bisnis ini akan menjadi memperumit ya bisnis ini untuk mencari keuntungan, saya pikir itu. Oke, jadi kita dengar nih tanggapan dari Dandi dan Pak Kun sendiri sebagai dosen tentang apakah pembubaran ini justru langkah yang baik atau sebaiknya ditunda dulu. Tentunya banyak kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan ya Pak. Oke, mungkin kita ke topik selanjutnya, yaitu mengenai pemahaman kita tentang mungkin BUMN secara konsep dan struktur. Aku sendiri mau tanya dulu ke Mas Ivan nih sebagai mahasiswa, mungkin bisa jelasin dari penjelasan Pak Kun tadi juga secara singkat apa sih BUMN dan mungkin fungsi utamanya dalam mendukung perekonomian di Indonesia. Makasih ya Glor. Sebenarnya aku di sini mau mengklarifikasi Pak apa yang saya tahu terkait BUMN itu sendiri. Jadi kalau saya yang sejauh pengetahuan saya, BUMN yang tadi juga dimention sama Bapak juga, itu ada memang yang dibentuk untuk di situ mendapatkan pendapatan atau memang perusahaan yang profit, dan juga ada beberapa lini-lini BUMN yang bersifat nirlaba yang dia untuk memberikan layanan publik dan lain-lain. Nah, mungkin di sini saya mau mengklarifikasi apakah memang ada teori-teori ekonomi tertentu atau mungkin sebuah analogi atau opini Bapak sendiri, sebenarnya BUMN di sebuah negara tuh dia seperti apa sih perannya, dan apakah memang Bapak memiliki analogi-analogi tertentu seperti itu tentang BUMN? Ya, hampir semua negara sepertinya punya BUMN ya. Kekayaan negara yang dipisahkan, hampir semua negara punya BUMN ya. Nah, cuman masalahnya memang kalau kita lihat dari teori ya, jadi Anda diajari teori pertumbuhan juga ya. Nah, pertumbuhan adalah fungsi kapital dan labor ya. Ketika kita bicara di level kapital, nah maka PDB adalah fungsi dari kapital ya, fungsi dari kapital. Bagaimana kemudian kapital ini bisa menjadi satu pendorong ya di dalam mempercepat perekonomian satu bangsa, PDB ya. PDB-nya itu kan dengan kapital itu kemudian bisa lebih cepat ya, karena memang orang menyebutnya bagaimana modal bekerja lebih besar daripada manusia ya kan. Jadi kalau ibaratnya, kalau saya berikan contoh ya, kalau
tukang bekerja itu pendapatannya 150.000 sehari kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sewa molen untuk apa namanya? Molen itu untuk itu tuh, mengaduk semen. Mengaduk semen ya kan, mengaduk semen kemudian untuk ngedak tingkat itu kan. Nah, kita sewa itu mungkin 350.000 hanya setengah hari. Nah, itu kita membandingkan antara tenaga manusia, labornya dengan kapitalnya. Kira-kira besar mana hasilnya? Ini kan kapital ya. Nah, orang menyebutkan bahwa kapital itu kemudian di dalam teori pertumbuhan akan mempercepat, ya, memicu suatu percepatan dalam peningkatan PDB. Nah, itu kemudian diambil alih oleh BUMN, daerah kekayaan daerah yang dipisahkan untuk bisa meningkatkan kapital itu. Ya, di samping juga banyak di sektor swasta juga ya. Tapi ini memang bisa langsung dikontrol oleh pemerintah. Nah, harapannya dengan kapital yang meningkat itu bisa lebih cepat. Tapi kan kemudian kita nggak tahu apakah kemudian investasi, kemudian BUMN itu bisa kemudian menyumbang di dalam perekonomian ya. Jadi memang kita melihatnya dari sisi itu ya. Ya, kalau kemudian BUMN ini masih belum efisien, ya memang kemudian harus diperbaiki. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan besar BUMN ini sehingga tidak bisa mencetak keuntungan. Ya, adapun kalau keuntungan pun juga belum tentu itu untung sebenarnya kalau Anda perhatikan. Karena kadang-kadang laporan keuangan itu ada window dressing. Ya, window dressing itu artinya pendapatan yang di masa depan diakui sekarang atau utangnya diakui besok. Nah, itu kan menarik yang kewajiban dan hak ini kemudian terlihat untung ya, padahal mungkin juga belum tentu. Ya, seperti kasus di kemarin kalau Anda perhatikan di Garuda itu rugi. Tiba-tiba mengalami keuntungan. Oh, ternyata bukan karena untung, tapi karena pengakuan hutangnya itu tidak sekarang, ya, tapi nanti. Sehingga kemudian hutangnya itu berkurang, sehingga kemudian dari laporan keuangannya terlihat untung. Nah, padahal mungkin Anda bisa cek lah di website beberapa tahun, mungkin 2 tahun lalu mungkin ya. Jadi itu keuntungan itu juga perlu dicek lagi, apakah memang berdasarkan hasil yang benar-benar sudah diaudited ya, atau memang hanya window dressing. Nah, seperti itu, hanya kosmetik aja sebenarnya, bahwa ini untuk mencari bahwa ini membuktikan bahwa saya untung ya. Tapi kan harus diperhatikan lagi apakah benar-benar untung atau tidak. Itu ya. Karena kan itu hidup mati dari direksi itu kan ada di situ. Nah, kalau nggak untung nanti dicopot direksinya. Ya, kan gitu. Kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi bicara soal BUMN yang istilahnya ada yang mencari untung, BUMN kan skalanya besar nih, Pak. Kira-kira apakah skala itu sebanding dengan kontribusinya ke perekonomian Indonesia untuk saat ini? Anda melihatnya bagaimana? Menilainya. Anda sebagai ini kan bisa menilai ya. Oh iya, Pak. Nanti saya setelah menilai saya akan bicara. Gimana? Kalau menurut saya juga kan dari 2 jenis BUMN itu ya Pak. Menurut saya kita perlu benar-benar mendefinisikan dulu bahwasanya memang BUMN ini tujuannya untuk mendapatkan keuntungan negara sebesar-besarnya atau sebagai perusahaan yang memberikan layanan publik. Seperti itu. Jadi karena itu menurut saya harus ada batasan-batasan yang jelas terkait BUMN ini, apakah memang harus benar-benar memberikan keuntungan atau memang fokusnya hanya memberikan layanan publik saja. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, menurut Anda apakah sudah berperan BUMN di dalam perekonomian kita? Gantian saya malah tanya ya. Enggak, ya aman Pak. Dites mahasiswa. Kalau saya melihat sama sih Pak, kayak yang Bapak mention tadi, banyak informasi-informasi publik yang disampaikan, bahkan
Direktur BUMN sekarang sendiri, Pak Erick Thohir, juga menyampaikan bahwasanya BUMN memberikan kontribusi yang cukup besar, peningkatan kontribusi yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan lain-lain. Tapi saya melihat di balik itu, saya juga sepakat bahwasanya BUMN masih banyak yang mengisi lini-lini yang seharusnya orang profesional yang tadi Bapak sebutkan, orang yang kompeten dalam bidang ekonomi, dalam bidang manajerial, istilahnya forecasting sebuah perusahaan dan lain-lain, itu diisi oleh orang-orang yang memang punya kepentingan. Mungkin tanpa kita sebut secara spesifik kasusnya seperti apa, ada BUMN besar di Indonesia yang ternyata terbukti selama ini banyak sekali kasus-kasus yang harus diperbaiki seperti itu. Jadi terkait kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia, saya menilainya sangat besar jika memang kita BUMN sekarang ini benar-benar bisa optimal dalam berjalan, dikelola dengan sangat optimal juga. Karena jika menurut saya ketika membicarakan tentang perekonomian, itu tidak selalu tentang pendapatan, tetapi di situ juga ada human capital index, di mana ketika masyarakat juga mendapatkan hak-haknya dalam pendidikan, dalam kesehatan, yang dimana itu juga menurut saya juga ada peran-peran dari perusahaan-perusahaan milik pemerintah juga, tentu akan sangat berdampak. Menurut saya seperti itu, Pak. Mana? Kalau dari aku sendiri Pak ya, ini kurang lebih sama sih kayak Ivan sendiri. Kayak tadi tuh BUMN lebih pengen ngeraih untung sebesar-besarnya atau fasilitas publik ya Pak. Mungkin kalau dari saya kurang lebih sama sih Pak. Dilihat dulu ya, artinya yang fasilitas publik apakah sudah berperan di dalam perekonomian melalui pelayanan publik ya, seperti yang BLU ini ya, seperti kampus atau mungkin juga rumah sakit ya, itu kan BLU ya, memang tugasnya melayani masyarakat. Tapi saya pikir itu berhasil ya, saya pikir mereka berhasil. Cuman masalahnya adalah yang mencari profit ya, mencari profit pun masih ada beberapa yang juga melayani masyarakat juga ya. Jangan salah bahwa tidak semua yang profit itu sama sekali tidak melayani, seperti kereta api. Nah, kereta api itu ada PSO, PELNI itu ada PSO juga. PSO itu adalah Public Service Obligation. Ya, masih ada kewajiban untuk melayani masyarakat, sehingga kalian bisa temukan tiket-tiket kereta api yang murah. Ya, misalnya beberapa tiket yang di bawah rata-rata harga yang ada. Ya, itu adalah misalnya adalah tarif yang Public Service Obligation, beda. Jadi mungkin murah hanya 100 berapa gitu mungkin ya. Di PLN juga ada tiket-tiket murah. Nah, itu tidak semuanya mencari keuntungan, tapi ada kewajiban mereka untuk melayani publik ya melalui tiket-tiket yang murah. PLN juga ada beberapa tarif yang murah juga untuk masyarakat ya, 450, 900 buat itu kan. Yang 450 ini subsidi, yang 900 watt itu sebagian disubsidi, itu juga bagian dari PSO, Public Service Obligation. Nah, memang ini sedikit memberatkan BUMN itu sendiri ya, karena memang dia bingung apakah dia, tapi memang PSO agak berbeda ya. PSO itu adalah selisih tiket yang diberikan kepada masyarakat, selisihnya adalah dibayarkan oleh negara. Jadi kemudian BUMN itu sebenarnya terlihat melayani ya, tapi sebenarnya selisih itu menjadi tanggungan negara. Ya, jadi misalnya harga tiketnya 180.000 ya, misalnya tiket Proko itu kan murah ya, Jogja Jakarta. Anda bisa ceklah harganya dengan harga tiket yang normal untuk kelas-kelas ekonomi.
kan ada selisih harga. Nah, selisih harga ini dibayarkan oleh pemerintah ke PT KAI sebenarnya. Nah, itu di luar PMN ya. Di luar PMN. Anda nanti setiap tahun ada misalnya penyertaan modal negara PT KAI dapat 1 triliun. Nah, itu di luar itu beda lagi. Nah, jadi yang ini yang membebani ya. Jadi kalau begitu harusnya sudah di luar negara, benar-benar kekayaan yang dipisahkan, yang dalam artian benar-benar dipisahkan, artinya PMN ini hilang ya. Kecuali memang tadi ada selisih kewajiban PSO (Public Service Obligation) yang memang menjadi beban negara yang kemudian dibayarkan ya selisihnya, supaya perusahaan negara itu BUMN itu tidak rugi karena adanya kewajiban-kewajiban yang tadi memberikan harga murah. Nah, itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh negara, tapi bagaimana kemudian kita mengelola BUMN itu menjadi lebih efisien ya, mendapatkan benar-benar kalau mencari keuntungan ya dapat untung, bukan kemudian malah membebani. Nah, karena banyak sekali BUMN yang mungkin hanya sebagian yang mendapatkan keuntungan, ya sebagian malah justru membebani masyarakat. Ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik terakhir nih. Untuk perbandingan BUMN di Indonesia sendiri dengan BUMN di negara-negara lain seperti yang sudah Pak Kun mention tadi di awal, untuk mungkin China atau Singapura dengan Temasek Holding, gimana cara BUMN di Indonesia sendiri belajar dari BUMN di negara-negara lain sih Pak? Gitu. Nah, sebenarnya sih kalau belajar saya rasa pasti bisa ya, pasti bisa belajar karena memang prinsipnya sama BUMN di tempat kita dengan BUMN di tempat lain. Saya pikir mudah untuk belajar. Yang susah adalah bagaimana kita di dalam menjalankan BUMN ini terbebas dari intervensi. Nah, intervensi politik, intervensi kekuasaan, ya sehingga mengarah kepada yang tidak efisien. Kalau mereka sudah tahu, saya pikir direktur-direktur sudah orang-orang yang saya pikir juga tidak sudah banyak pengalaman ya, dia mungkin sudah tahu bagaimana menjalankan perusahaan, sudah tahu. Tapi ketika dia dibebani pada satu kekuatan yang dia tidak bisa melawan, ya sehingga kemudian ya arah kebijakannya menjadi tidak efisien ya, karena ada intervensi-intervensi tadi ya. Nah, ini yang menjadi problem di Indonesia ini, bagaimana kemudian BUMN ini tidak bisa seperti negara lain, walaupun kemampuannya saya pikir juga sama ya, dan juga saya pikir tidak kalah ya. Cuman kemudian ada beberapa budaya-budaya yang perlu diperbaiki ya, KPI ya, Key Performance Indicator yang kemudian harus diterapkan. Saya pikir BUMN juga pasti sudah punya KPI. Tapi masalahnya ya jangan sampai kemudian KPI ini hanya di atas sebagai formalitas. Ya, formalitas pokoknya asal sudah ada, tapi kemudian tidak menjadi tulang punggung di dalam menjalankan perusahaan ya. Dengan adanya intervensi kan jadi agak berbeda ya. Ini misalnya kalian mungkin Mas Ivan jadi direktur, kemudian semangat ya, ketika ditunjuk direktur semangat. Nah, kemudian diminta untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya Mas Ivan tahu bahwa ini tuh nggak menguntungkan untuk perusahaan, tapi Mas Ivan nggak bisa kuasa menolak. Nah, itu gimana Mas Ivan? Kalau nggak menerima dicopot, nah gimana? Kalau kita tadi kan lagi semangat-semangat. Semangat tiba-tiba melakukan sesuatu merugikan, kalau nggak ngelakuin dicopot. Gimana? Mau gimana coba? Itu realita yang mungkin terjadi sekarang ya Pak. Kira-kira aja nggak mau. Kira-kira ya kenapa nggak untung ya? Padahal udah tahu itu sudah pasarnya gede ya. Kalau pasti istilahnya orientasinya senang karena jabatan itu, tentu kayaknya semua orang akan melakukan hal itu sih Pak. Ya. Pun mungkin saya sendiri, tapi menurut saya itu pentingnya integritas itu sih Pak. Ya. Pentingnya integritas. Ya, kalau integritasnya tinggi nggak jadi direktur lagi, nanti dicopot. Ya, saya pikir ya itu salah satu permasalahan aja ya.
ya bagaimana kita lebih profesional membangun BUMN ini menjadi lebih maju untuk kejayaan negara kita. Ya. Oke. Oke guys, jadi udah banyak banget nih pengetahuan, insight-insight yang kita dapat dari Pak Kun sendiri dan juga dari teman-teman mahasiswa. Mungkin kesimpulannya untuk hari ini merupakan suatu langkah yang bagus jika BUMN ini dirombak untuk lebih efisien gitu ya Pak. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Pak Kun karena sudah bersedia menjadi narasumber di podcast kita. Juga terima kasih kepada Dandi dan Ivan. Mungkin sampai di sini aja pembicaraannya. Terima kasih.